Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumahnya. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi fikih, yaitu pada pelajaran 3 yang judulnya kurban. Berbicara tentang kurban, tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan tentang apa itu kurban? Ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hadir di dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dua anak Nabi Adam untuk melakukan ibadah kurban. Salah satu anak Nabi Adam, yaitu Habil, memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan, sedangkan Qabil, ia memberikan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam bukan menjadi landasan syariat penyembelihan hewan kurban dalam Islam, melainkan landasan sejarah ibadah kurban, yaitu peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui sebuah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini merupakan gambaran wujud cinta seorang hamba kepada Tuhannya sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikurbankan demi menjalankan perintah Tuhannya. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Adil, sehingga tidak akan menzolimi hambanya. Semua terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap menyembelih anaknya. Seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor domba yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, pengertian dan hukum kurban. Yang pertama, pengertian kurban. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban disebut juga dengan al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya nahar atau haji. Berikutnya adalah hukum kurban. Jadi, hukum asal kurban yaitu sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hukum sunnah ini dapat menjadi wajib karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, seseorang telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan kurban. Selanjutnya yaitu syarat-syarat orang yang berkurban. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya, yang ketiga mampu untuk berkurban, dan yang terakhir baligh dan berakal. Hukum kurban dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhhi fala yuqribanna musallana, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan kurban. Untuk waktu melaksanakan ibadah kurban yaitu setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan berakhirnya saat terbenamnya matahari sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah.
dan tempat pelaksanaannya diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha, misalkan lapangan dan halaman masjid, namun itu tidak wajib. Selanjutnya adalah jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, yaitu antara lain unta, sapi, dan kambing ataupun domba. Selain 3 hewan tersebut, misalkan ayam, itik, ikan, dan lain-lain, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Berikutnya adalah kondisi hewan kurban. Jadi syarat hewan yang diboleh dijadikan sebagai hewan kurban, yang pertama baik tanduknya tidak patah, yang kedua terhindar dari cacat, baik itu sakit-sakitan, buta, kurus ataupun pincang, yang ketiga adalah tidak sobek telinganya, tidak ompong, tidak putus ekornya, dan tidak sedang hamil, dan yang terakhir adalah cukup umur. Selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan kurban. Nah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan kurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan semangat pengorbanannya. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati dan mau membelanjakan harta di jalan Allah. Kemudian menghapus dosa, dan kemudian menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, dan yang terakhir akan memperoleh kendaraan di akhirat kelak. Baik anak-anak, demikianlah tadi penjelasan singkat dari Bunda. Untuk selanjutnya tugas, yaitu menghafalkan hukum kurban dalam Quran surat Al-Kautsar dan hadis Nabi beserta artinya ya, dikumpulkan melalui video. Baik anak-anak, tetap semangat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.